Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Khairul Sandi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai komitmen mutu. Materi ini masih termasuk ke dalam pembelajaran agenda kedua, Latsar CPNS Kementerian Pertahanan golongan 2. Oke, langsung saja kita menuju materi kita kali ini. Yang pertama itu kita akan membahas mengenai konsep efektivitas dan konsep efisiensi. Pengertian dari konsep efektivitas adalah suatu tingkat ketercapaian target yang telah direncanakan, baik menyangkut jumlah maupun mutu hasil kerja. Kemudian, sedangkan untuk konsep efisiensi, yaitu merupakan suatu tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan prosedur, dan mekanisme yang keluar alur. Selanjutnya terdapat pengertian konsep inovasi menurut Richard L. Draft dalam Tita Maria Kanita buku 2 tahun 2011 halaman 56 bahwa inovasi barang dan jasa adalah cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Inovasi bisa muncul karena ada dorongan dari dalam atau internal untuk melakukan perubahan, atau bisa juga inovasi muncul karena ada desakan kebutuhan dari pihak luar atau eksternal. Dan yang terakhir, kita akan memahami mengenai konsep mutu, yaitu suatu hal yang mencerminkan nilai keunggulan produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan atau customer sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya dan bahkan melampaui harapannya sehingga pelanggan itu merasa puas terhadap apa yang kita berikan kepada mereka. Lanjut, ada manajemen mutu, merujuk definisi dari Gotch and Davis tahun 2006 pada bukunya halaman 6, yaitu manajemen mutu terpadu atau total quality management terdiri atas kegiatan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan setiap orang dalam organisasi melalui usaha yang terintegrasi secara total untuk meningkatkan kinerja pada setiap level organisasi. Manajemen mutu harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen organisasi untuk senantiasa melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan pelanggan. Nah, ini adalah 5 pilar manajemen terpadu menurut Bill Critch dalam Alexander Sindoro. Itu adanya organisasi, kemudian produk, ada proses, ada komitmen, dan pemimpin. Kelima pilar tersebut memiliki keterkaitan dan ketergantungan yang tinggi. Dengan dilandasi kelima pilar yang kokoh, target mutu dapat diwujudkan bahkan dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Nah, lanjut. Ada 10 strategi dalam menjalankan manajemen mutu agar berjalan dengan baik. Yang pertama adalah menyusun program kerja jangka panjang yang berbasis mutu, kemudian membangun mindset pegawai terhadap budaya mutu, lalu membangun komitmen pegawai untuk jangka panjang, beradaptasi dengan tuntutan perubahan, mengembangkan budaya kerja yang berorientasi mutu, membangun kerjasama kolegial antar pegawai yang dilandasi kepercayaan dan kejujuran, menampilkan kinerja tanpa cacat, tanpa pemborosan sejak dimulai setiap pekerjaan, dan meningkatkan mutu proses secara berkelanjutan, memfokuskan kegiatan pada kepuasan pelanggan, dan yang terakhir adalah menjalankan fungsi pengawasan secara efektif. Nah, selanjutnya ada teknik atau metode dalam perbaikan mutu. Yang pertama itu ada metode plan, do, check.
atau ACT, yang biasa disingkat PDCA. Metode ini digunakan untuk membantu organisasi dalam melakukan perbaikan secara terus-menerus. Kemudian yang kedua ada metode diagram sebab dan akibat. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi akar permasalahan yang dianggap menjadi kendala dalam mutu. Diagram tersebut juga bisa berbentuk fishbone atau pohon masalah. Nah, selanjutnya itu mengenai perbaikan mutu. Banyak cara yang didapat atau dilakukan untuk senantiasa memperbaiki mutu layanan dari aparatur penyelenggara pemerintah, pegawai ASN kepada publik. Antara lain, yang pertama memahami fungsi tugas pokok dan peran yang diberikan institusi, memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang pekerjaannya, merencanakan target mutu layanan yang akan ditampilkan, memahami karakter pelanggan yang akan dilayani, menguasai teknik pelayanan prima, melayani dengan hati, menerima kritik dan saran untuk perbaikan ke depannya. Nilai dasar orientasi mutu dalam pelayanan prima yaitu mengedepankan komitmen terhadap kepuasan customer atau klien, memberikan layanan yang menyentuh hati, menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas tinggi, beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, menggunakan pendekatan ilmiah dan inovatif dalam pemecahan masalah dalam pengambilan keputusan, melakukan upaya secara berkelanjutan. Nah, ini pelayanan prima, bahwa kita sebagai ASN harus memiliki pelayanan yang prima. Setidaknya kita minimal harus memiliki 9 perilaku yang ada di sini, minimal. Yang pertama, menyapa dan memberi salam, ramah dan senyum manis, cepat dan tepat waktu, mendengar dengan sabar dan aktif, penampilan yang rapi dan bangga akan penampilan, kemudian terangkan apa yang saudara akan lakukan, jangan lupa mengucapkan terima kasih, perlakukan teman sekerja seperti pelanggan, dan yang terakhir, mengingat nama pelanggan. Kemudian ini ada sikap perilaku dalam komitmen mutu, terdapat contoh-contohnya, yaitu ada 15 poin ya, contoh-contoh dari minimal perilaku ASN yang harus diterapkan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, terdapat 15 poin. Teman-teman bisa membacanya secara seksama. Kemudian yang terakhir yaitu aktualisasi nilai komitmen mutu. Pelayanan publik yang bermutu merupakan wujud akuntabilitas pemerintah selaku penyedia layanan publik. Pelayanan publik yang bermutu akan menciptakan kepercayaan publik kepada pemerintah. Aktualisasi nilai-nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur negara akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja yang unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi, sehingga terciptanya ASN yang profesional dan berintegritas tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai jabatannya dalam memberikan pelayanan terhadap publik. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga yang disampaikan dapat bermanfaat.